Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Puji nama Tuhan, kita sudah memasuki minggu pertama di bulan September di tahun 2023 ini, dan itu semua bukan karena kita, tetapi itu semua adalah anugerah Tuhan. Firman Tuhan yang kita renungkan terambil dari surat 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5. Beginilah firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikian pembacaan firman Tuhan, kita berdoa. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang maha baik bagi kami. Jikalau hari ini kami boleh berkumpul kembali di rumah-Mu, itu semua adalah kasih karunia-Mu. Terlebih-lebih kami memperoleh kesempatan yang begitu indah untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang tidak semua orang bisa miliki di hari ini. Itulah sebabnya kami berserah diri kepadamu ya Tuhan. Kami mohon hikmat, kekuatan yang daripada Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang membuat kami memahami apa yang Tuhan ajarkan kepada kami pada saat ini. Dan berkatilah hamba-Mu yang sangat terbatas ini di dalam menyampaikan firman Tuhan. Ini kami Tuhan, jadikanlah hati kami menjadi tanah yang subur bagi firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di bulan September tahun 2023 ini yang menjadi tema bulanan kita di Sinode GNKP Indonesia, bekerja untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus. Itu yang menjadi tema bulanan kita di bulan ini, dan yang menjadi tema kita pada minggu ini, tunaikan pekerjaan pemberitaan Injil. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua sudah tahu bahwa surat ini adalah surat Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu kepada Timotius, yang pada waktu itu menjadi seorang gembala jemaat di Efesus. Apa yang menjadi nasihat Rasul Paulus kepada Timotius agar Timotius ini sungguh-sungguh bisa meneladani setiap pengajaran yang diajarkan oleh Paulus kepadanya. Dan ada beberapa hal yang menjadi pesan Paulus kepada Timotius di dalam tulisan ini mengenai pemberitaan Injil. Kenapa? Karena ketika Paulus menulis surat ini kepada Timotius, dia sedang berada di dalam penjara di Roma dan dia sedang menantikan sidangnya yang paling terakhir. Maka dia betul-betul mengingatkan Timotius tentang tugas panggilannya, tentang tugas pelayanannya. Sekalipun Timotius ini seorang yang masih sangat muda ketika dia menjadi seorang hamba Tuhan, ketika dia menjadi seorang gembala, tetapi itu tidak bisa menjadi alasan bagi Timotius untuk suka-suka di dalam pelayanan. Tetapi Paulus meminta dia untuk sungguh-sungguh di dalam pelayanan. Maka apa yang menjadi pesan-pesannya?
khusus di dalam nas yang kita baca pada hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu, dia mulai kalimatnya dengan begini: di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Paulus menuliskan surat ini sungguh-sungguh. Dia minta perhatian yang sungguh-sungguh dari Timotius. Apa yang disampaikannya? Yang pertama, Bapak Ibu, dia meminta Timotius ini terus memberitakan Injil, agar dia di sepanjang hidupnya, di sepanjang pelayanannya, dia terus memberitakan Injil. Kenapa? Yang pertama, dia ingatkan Timotius bahwa Allah kita, Kristus Yesus, akan datang kedua kali untuk menghakimi baik orang yang hidup maupun orang yang mati. Akan ada penghakiman, dan di dalam penghakiman itu semua yang dikerjakan di dunia ini, semua yang dilakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan kepada Yesus Kristus yang menjadi hakim pada waktu itu. Kenapa dia menyampaikan ini? Karena dia mau Timotius ini di sepanjang hidupnya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, dia sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan terutama di dalam pemberitaan Injil. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dia ingatkan Timotius bahwa pelayanan yang dilakukan kepada Tuhan, hidup kita juga yang kita hidupi setiap hari di hadapan Tuhan, itu akan kita pertanggungjawabkan pada saat penghakiman pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau kita memperhatikan ini, maka kita akan melihat bagaimana kita hidup selama kita hidup di dunia ini. Kita tidak akan hidup sesuka kita. Kita tidak akan hidup semau kita, tetapi kita akan hidup seperti yang Paulus pesankan. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Yang pertama, dia minta Timotius ini, dia ini seorang pelayan Tuhan. Dia sudah memulai pemberitaan Injil. Itulah sebabnya dia bisa menjadi seorang gembala di jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Tetapi Paulus minta ini tidak berhenti. Yang dia minta setia, yang dia minta tekun di dalam pemberitaan Injil. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bahkan dia tekankan baik waktunya, tidak baik pun waktunya untuk memberitakan Injil. Teruslah beritakan Injil. Ini yang dia minta kepada Timotius. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, maka di sini juga sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita diingatkan bahwa sebenarnya tugas pemberitaan Injil ini adalah tugas semua orang yang percaya. Kalau kita lihat kembali di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, itu yang dikenal dengan amanat agung Tuhan Yesus. Amanat agung itu berlaku untuk semua orang yang percaya. Intinya apa? Pemberitaan Injil. Dia meminta kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita bisa memberitakan Injil. Bagaimana caranya? Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ada yang memberitakan Injil dengan menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, majelis, satuan Keriso, pengurus, komisi guru, SM dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang memberitakan Injil sebagai jemaat biasa lewat sikap hidupnya
yang terus-menerus menyaksikan Kristus di dalam hidupnya. Itu adalah pemberitaan Injil. Jadi bukan berarti kita baru bisa memberitakan Injil kalau kita naik mimbar. Tidak, Bapak Ibu. Khotbah yang lebih kuat adalah khotbah hidup ini. Cara bicara kita, cara bergaul kita, kelakuan kita. Itu khotbah yang lebih kuat berbicara daripada verbal ini. Kita bisa memberitakan Injil di tempat kita bekerja. Kita bisa memberitakan Injil di tengah-tengah keluarga kita, tengah keluarga besar kita. Kita bisa memberitakan Injil di tengah-tengah tempat kita bergaul. Bisa, Bapak Ibu. Melalui apa? Melalui sikap hidup kita. Orang yang sudah percaya Yesus, dia akan memahami bahwa hidupnya ini adalah hidup untuk Tuhan. Bagaimana caranya? Beritakanlah Injil. Kita mulai dari keluarga kita. Kita harus tahu dulu, apakah keluarga kita semuanya sudah sungguh-sungguh percaya Yesus? Sudah sungguh-sungguh paham Injil Kristus? Itu yang paling dekat dulu, keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita. Jangan sampai Bapak Ibu, hanya nama mereka Kristen, tapi belum kenal Yesus. Hanya nama mereka rajin ke gereja, tapi mereka belum paham Injil. Kita ada untuk beritakan Injil, untuk mencari tahu apakah mereka sungguh-sungguh kenal Yesus. Beritakan Injil. Dia katakan di sini baik atau tidak baik waktunya. Waktu yang baik itu orang mendengar, orang mau mendengar, orang kasih telinganya mendengar, orang memberi perhatiannya. Artinya baik waktunya. Itu kesempatan untuk beritakan Injil. Tapi Paulus bilang bukan hanya saat baik waktunya, ketika tidak baik waktunya. Ketika ada orang yang tidak mau mendengar, di antara orang yang mau mendengar. Bahkan mungkin ketika kita melayani, mengunjungi pribadi-pribadi, kita beritakan Injil, dia cuek, dia seperti pura-pura tidak dengar. Itu kan sangat tidak baik waktunya. Tapi Paulus katakan, tidak baik pun waktunya, terus beritakan Injil. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kadangkala kalau pas tidak baik waktunya, tidak enak ya memberitakan Injil. Kalau baik waktunya itu enak memberitakan Injil. Kenapa mereka semua dengar? Tetapi ketika tidak baik waktunya, bisakah kita tetap bisa memberitakan Injil? Sering kita katakan, sebenarnya yang saya sampaikan itu kebaikan dia, tapi dia tidak mau mendengar. Tapi Paulus katakan, teruslah beritakan Injil. Bapak Saudara dikasihi Tuhan, kita juga dihimbau oleh firman Tuhan untuk memberitakan Injil. Maka lewat hidup kita ini, marilah kita beritakan Injil. Kita orang-orang percaya, hiduplah dengan benar. Kita orang-orang percaya, hiduplah dengan baik. Kita ada di tempat kita bekerja, kita ke pasar, kita berjualan di pasar. Bersikaplah sebagai orang-orang percaya. Ketika semua orang pasar, ketika semua orang di sekitar kita hidup dengan cara dunia, ketika kita ada di sana, jadilah saksi Kristus. Jangan ikuti gaya dunia. Ketika semua orang sekarang di sekitar kita, apa-apa masalah naik di medsos, apa-apa masalah keluarga naik di medsos, apa-apa masalah dengan tetangga naik di medsos. Dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang merendahkan, dengan kata-kata yang menyakiti. Bagaimana dengan kita? Bagaimana kita bisa meredam itu? Bagaimana kita bisa memberitakan Injil lewat medsos yang selalu kita pegang setiap hari? Ataukah kita sama dengan gaya dunia? Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, beritakanlah Injil, baik atau tidak baik waktunya. Kedua,
Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakan bagi dongeng. Yang kedua, dia meminta Timotius, nyatakan yang salah, tegur, nasihati, dan ajar. Jadi dia tidak hanya bilang, nyatakan saja yang salah, selesai. Tidak. Tapi dia minta Bapak Ibu, nyatakan kesalahan mereka di mana. Nyatakan di mana mereka hidup di dalam dosa. Dan ketika mereka salah, ketika mereka menyeleweng, ketika mereka tersesat, tegurlah. Tegur, nasihati, lalu ajarlah mereka. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, yang mudah itu adalah menyatakan kesalahan, menegur, menasihati, itu mudah. Tapi kadang-kadang kita lupa untuk mengajar. Seperti anak-anak di rumah, kadang-kala kita suka memukul tanpa dia tahu kenapa dia dipukul. Tanpa kita ajar, itu tidak benar. Tetapi Paulus ingatkan Timotius, di dalam jemaat Tuhan, nyatakanlah kesalahan mereka. Nyatakanlah di mana mereka hidup di dalam dosa. Lalu tegurlah mereka, nasihati, ajar kembali agar mereka hidup dengan benar, agar mereka hidup dengan setia, agar mereka hidup dengan taat kepada Tuhan. Ini yang Paulus minta kepada Timotius. Agar apa? Agar jemaat Tuhan ini tidak lagi hidup dalam dosa, tetapi mereka hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ini juga berguna bagi kita. Kita yang menegur orang, kita harus bisa mengajar. Kita jangan menghakimi, tapi kita menasehati. Dan ketika kita juga yang dinyatakan kesalahan, yang ditegur ini, kita harus bisa rendah hati untuk mau diajar. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, harus ada timbal baliknya. Kadang-kadang kalau pendetanya pas berkhotbah itu mengena dosanya, kadang-kadang ada jemaat jadi benci kepada pendetanya. Karena dia kira pendetanya mencungkil-cungkil dosanya, padahal tidak. Bahkan mungkin pendetanya tidak tahu dosa yang dilakukannya. Jangan demikian. Tapi kita mau diajar. Agar apa? Agar kita bisa hidup dengan benar. Kita hidup dengan setia sesuai dengan pemberitaan Injil yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita juga yang tahu kalau ada jemaat Tuhan yang salah, ada saudara kita yang salah, jangan diasingkan Bapak Ibu. Ya, jangan diasingkan, jangan dikecam, jangan dipermalukan. Tapi seperti nasihat Paulus, nyatakanlah kesalahannya, tegurlah dia, ajarlah dia. Agar apa? Agar dia bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau kita lihat memang tugas ini tidak mudah Bapak Ibu. Tugas ini tidak mudah. Ya, ini tidak mudah. Tetapi walaupun tidak mudah, harus dilakukan. Ini harus dilakukan, harus dikerjakan. Karena ini yang Tuhan mau. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, karena itu kita juga yang kalau kita melihat kepada diri kita yang masih hidup dalam dosa, kalau kita mau patuh kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, kembali ke ajaran yang benar, maka hendaklah kita memberi diri juga diajar oleh Tuhan, belajar firman Tuhan, belajar Injil Kristus, sehingga hidup kita semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Selanjutnya dia katakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sesat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru yang menyenangkan telinganya. Mereka berpaling dari kebenaran lalu membukanya bagi dongeng. Nah, Paulus memperingatkan Timotius,
Kamu harus betul-betul beritakan Injil, meneguhkan iman jemaat, karena akan ada waktunya orang-orang itu tidak mau lagi mendengarkan Injil. Ya, tidak mau. Mereka akan mencari guru-guru yang menyenangkan telinganya. Artinya pengkhotbah-pengkhotbah yang tidak menegur dosanya, pengkhotbah-pengkhotbah yang memuji-mujinya saja, pengkhotbah-pengkhotbah yang hanya menyenangkan telinganya saja. Dan mereka akan membukanya bagi dongeng, bukan lagi bagi kebenaran. Nah, ketika Timotius menemukan ini, maka apa nasihat Paulus kepadanya? Ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, Paulus ingatkan dia, kalau Timotius menemukan hal seperti ini, maka dia katakan, kuasailah dirimu. Ya, kuasai dirimu agar kamu tetap bisa bertahan pada pemberitaan Injil, sekalipun kamu melihat banyak orang itu tidak mau lagi mendengar Injil yang kamu beritakan. Sekalipun kamu lihat orang itu tidak mau lagi mendengar kebenaran yang kamu sampaikan, tapi mereka lebih suka mendengar dongeng, mereka lebih suka mendengarkan khotbah-khotbah yang tidak menegur dosa. Maka Paulus katakan, kuasai dirimu. Jangan karena itu kamu tinggalkan pelayanan. Jangan karena itu kamu berhenti memberitakan Injil. Jangan karena itu lalu kamu tidak mau lagi melayani. Kuasailah dirimu. Agar apa? Agar tetap berada di rel yang benar. Rel pemberitaan Injil. Tidak boleh keluar dari rel itu. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya pikir kadang-kadang juga apa yang dialami Timotius ini kadang-kadang kita alami. Ya, dan kadang ini berat Bapak Ibu. Tetapi dengan melihat firman Tuhan ini, Paulus katakan kepada Timotius, kuasailah dirimu Timotius. Ya, kadang-kala kalau kita melihat hal ini, kita bilang ya udahlah, kalau dia mau pilih itu ya silakan saja pilih. Nah, ini yang Paulus bilang kepada Timotius, jangan seperti itu. Jangan sampai begitu. Tapi tetap beritakan Injil. Tetap bawa mereka kepada ajaran yang benar. Sekalipun sulit Bapak Ibu. Lalu dia katakan sabarlah menderita. Di dalam bahasa Yunani, kata sabar menderita ini dia pakai kata kakopateson. Artinya bertahan dengan sabar. Jangan berkecil hati karena kesulitan-kesulitan yang kamu hadapi, tetapi tanggunglah kesulitan itu dengan jiwa yang lapang. Ini yang dia minta. Dia bilang kepada Timotius, bertahanlah dengan sabar. Kamu jangan berkecil hati karena kesulitan yang kamu hadapi. Kamu melihat orang yang kamu layani tidak mau mendengarmu. Kamu melihat orang yang engkau layani hanya mau mendengar orang yang menyenangkan telinganya. Jangan berkecil hati karena kesulitan-kesulitan yang ada. Tapi tanggunglah kesulitan itu dengan jiwa yang lapang. Apakah itu mudah Bapak Ibu? Tapi ini yang dia minta. Ini yang dia minta. Itulah sebabnya kalau kita melihat di dalam diri kita, terutama ini yang melayani baik di komisi, kepanitiaan, kepengurusan, bisa enggak kita bertahan dengan sabar seperti yang diminta Paulus ini? Kadang-kadang hanya karena kita tidak dianggap, kadang kita tinggalkan pelayanan. Kadang hanya karena jerih lelah kita tidak diingat, kita tinggalkan sektor itu, kita tinggalkan lingkungan itu, kita tinggalkan gereja itu. Bisa enggak seperti yang Paulus minta kepada Timotius ini? Bapak Saudara dikasihi Tuhan, ini yang dia minta. Bertahanlah dengan sabar. Selanjutnya, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Nah, Paulus minta dia fokus saja Timotius. Fokus saja. Kuasai diri, tahan dengan sabar. Fokus memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tentu ini juga membawa kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, melihat kepada diri sendiri. Adakah kita sudah memberitakan Injil lewat hidup kita?
yang Tuhan minta tunaikanlah tugas pelayananmu. Kapan kita tunaikan? Selama hidup di dunia ini. Selama kita hidup, itulah waktu yang Tuhan berikan untuk menunaikan tugas pelayanan kita. Hanya selama hidup di dalam dunia ini. Karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengingatkan kita bagaimanakah kita memberitakan Injil lewat hidup ini. Kita jangan bilang itu tugas pendeta, itu tugas majelis, tidak. Ini tugas, amanat agung Tuhan Yesus. Tugas semua orang yang percaya, dimanapun kita berada. Baik tidak baik waktunya, beritakanlah Injil. Ayat hafalan kepada kita, ayat 5b. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kita sama-sama 3 ya. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah merenungkan firman Tuhan. Kami diingatkan seperti Paulus mengingatkan Timotius agar terus memberitakan Injil di sepanjang hidupnya. Kemudian agar kami bisa saling menasehati, menegur dan mengajar satu dengan yang lain. Dan terlebih-lebih kami bisa menguasai diri, kami bisa sabar di dalam penderitaan karena memberitakan Injil ini. Kami tahu ini tidak mudah Tuhan. Tapi kami percaya ada Roh penolong, Roh Kudus-Mu itu menolong dan memampukan kami sehingga kami bisa hidup seturut firman-Mu ini. Berkatilah kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.